Hey teman-teman, siap-siap, ikut gue seharian. Kuy! Hai, welcome back to DTC Dinda Tahir Channel. Sekarang without Aldi, karena dia udah berangkat kerja duluan. Dan sekarang sekitar jam 7 pagi in the morning, gue lagi mau OTW kerja. Nah, kemarin di vlog pertama kali yang gue bikin, itu gue sebenarnya udah ngejelasin apa itu job desk seorang kitchen hand. Tapi somehow video penjelasan itu nggak tahu di mana. Akhirnya sekarang gue mau menjelaskan lagi nih tentang seorang kitchen hand. Di video kali ini bukan sembarang penjelasan, karena gue bakal ngajak lo semua untuk ikut gue seharian kerja. Nah, gue kasih info sedikit dulu tentang gimana caranya gue bisa dapat kerjaan ini. Jadi awal-awal tuh pas sampai di Sydney, gue tuh mantengin terus grup Facebook yang namanya The Rock. Nah, di situ banyak banget orang-orang Indonesia yang share seputar pekerjaan, seputar vacancy alias lowongan pekerjaan yang ada di Sydney. Nah, gue apply deh tuh salah satunya sebagai kitchen hand ini di salah satu cafe. Nah, pas di awal-awal itu gue apply-nya di cafe yang ada di daerah Parramatta. Tapi ternyata dia punya beberapa cabang. Ada di Rooty Hill, ada di Hurstville, terus ada di mana-mana lagi. Nah, somehow gue ditempatin pindah-pindah gitu. Jadi 2 hari di Rooty Hill, 2 hari di Parramatta, 2 hari di Hurstville. Nah, kali ini gue mau ke cabang yang ada di Rooty Hill. Ternyata setelah semingguan lebih gue kerja di cafe ini, cabang yang di Rooty Hill itu yang lebih membutuhkan seorang tambahan tenaga. Sumpah gue ngos-ngosan karena jalannya agak nanjak. Oke, gue udah sampai di halte. Jadi untuk sampai ke Rooty Hill ini gue perlu 1 kali naik bis dan 1 kali naik kereta. Sebenarnya jaraknya cukup deket, kayak cuma kurang lebih setengah jam gitu. Dan enaknya di sini jalanannya tuh gak ada macet-macetnya. Macet itu paling cuma di lampu merah kayak gini, tapi nggak ada macet yang sampai macet karena kepadatan kendaraan gitu ya. Dan motornya tuh bisa dihitung pakai jari berkeliaran di jalanannya. Oke, lanjut jalan dulu dari halte barusan ke stasiun Parramatta. Itu jaraknya cuma nggak nyampe 10 menit deh, pokoknya sedekat itu. Kan baru juga duduk udah sampai aja. Langsung aja kita turun, jangan pakai lama, nanti bisa udah jalan lagi. Perhatiin deh teman-teman, di situ ada gelandangan. Jadi di stasiun Parramatta ini banyak banget gelandangan membangun tempat tidur di situ. Yang gue heran di sini tuh kayak nggak ada petugas keamanan, jadi mereka bebas aja menjadikan stasiun Parramatta itu sebagai rumahnya. Udah gitu, mohon maaf nih, mereka yang homeless ini agak bau banget ya. Jadi kalau kita lewat di depan dia itu baunya tuh kayak bau, sorry to say, sampah. Kereta bukan kuda ini udah sampai, kita lanjut buat ke Rooty Hill. Jaraknya sih nggak jauh-jauh banget, paling setengah jam lah ya. Dan nggak pakai transit. Nah, ini dia Rooty Hill Station. Lucunya di stasiun ini nggak ada yang namanya palang untuk tap in dan tap out e-money. Jadi bisa banget tuh kalau ada yang curang nggak bayar pas naik kereta. Tapi karena di sini gue seorang imigran yang baik dan taat peraturan, gue tap out aja ya guys. Ada naik tangga dulu, untuk masih pagi dan tenaga masih banyak, jadi gue jabanin. Coba kalau habis kerja, boro-boro, gue pasti milih naik lift lah. Ini dia Rooty Hill. Tahu gak sih teman-teman, kesan pertama gue pas sampai sini adalah anjir, sepi banget nih daerahnya. Apa kafenya laku? Ternyata pikiran gue salah, kafenya ramai banget apalagi pas weekend. Sampai juga di Rooty Hill, beneran cuma kurang lebih setengah jam. Tadi berangkat dari rumah sekitar jam 7, sekarang belum ada jam 8. Nah, beruntungnya kafe tempat gue kerja sebagai kitchen hand ini deket banget dari stasiun. Nah, ini stasiun, kafenya cuma selepetan doang, set di situ. Jadi kayak enak banget. Semua tempat di sini tuh kayaknya ya, gue belum tahu pasti, terintegrasi dengan baik dengan stasiun dan bis. Jadi untuk kemana-mana naik kendaraan umum itu enak banget.
Menurut gue sih kayaknya lebih enak daripada punya kendaraan pribadi ya. Kalau nyetir sendiri kan kayak lebih capek gitu. Kalau naik kereta atau naik bis lebih enak. Sebenarnya kalau di Indonesia kendaraan umumnya udah terintegrasi dengan baik dan kemana-mana enak, deket dari stasiun atau halte bis. Gue juga mau sih naik transportasi umum, tapi sayangnya waktu itu gue kurang nyaman sama transportasi umumnya karena cuacanya panas juga. Jadi kalau misalkan jalan kaki ke tujuan dari stasiun atau halte bis, semenit atau 2 menit aja tuh kayak udah banjir keringet. Nah kalau ini karena cuacanya sejuk banget, jadi mau jalan sejauh apapun jadi nggak berasa gitu. Nah ini gue udah sampai di bagian belakang tempat gue kerja di kafenya. Sebenarnya bisa masuk lewat depan, tapi gue lebih nyaman masuk lewat belakang. Oke, gue mau siap-siap kerja dulu. Sampai di tempat kerja jangan lupa absen dulu di pet ini. Kalau lupa absen nanti nggak digaje. Ini dia suasana dishwashing area-nya masih bagus, masih bersih karena masih pagi. Lanjut ke area belakang. Di sini adalah tempat semua karyawannya naruh tas segala macam, bisa di sini atau bisa di rak atas. Tahap selanjutnya adalah kita ganti ke baju perang. Tanggalkan dulu semua baju yang dipakai. Satu-satu keluarin, lepaskan semua, hempaskan, jangan ada yang sampai ketinggalan. Terus pakai apron. Nah, celemek ini adalah unsur wajib kalau jadi kitchen hand. Kalau nggak pakai siap-siap deh bajunya semua ambiar penuh noda-noda. Jangan lupa pakai bando. Biar rambut-rambut ketombeng nggak berjatuhan ya. Padahal mah nggak berguna juga, orang bandonya cuma segitu. Ini dia suasana dapurnya. Masih rapi, masih bersih karena belum ada pelanggan, jadi belum bikin makanan sama sekali. Selain ada restoran, ada barnya juga loh. Nah setiap pagi orang barnya ini baik banget, suka nawarin gue minuman. Gue bisa request kopi atau apapun itu yang gue suka. Tapi gak cuma pagi-pagi, kalau misalkan nanti tengah hari atau sore-sore atau mau bungkus minuman juga boleh sebenarnya. Di sini bebas-bebasnya pokoknya. Mulai kerja. Jadi awalnya gue kira seorang kitchen hand itu tugasnya cuma nyuci piring. Ternyata bantuin chefnya juga untuk prepare makanan-makanan. Nah di sini kan banyak banget menunya ya. Kalau yang lagi gue siapin sekarang adalah mau bikin smashed avocado. Dikupasin dulu satu-satu alpukatnya. And you know what? Alpukat yang lagi gue eksekusi ini ada 2 box. Gila, kitingan banget ini tangan. Ini hasilnya setelah di smash gitu. Setelah di smash, alpukatnya divakum dan dikasih label tanggal kayak gini. Lanjut, kali ini gue disuruh chef untuk nyusun bacon di atas tray gitu. Dan lagi jumlahnya lumayan banyak, jadi harus sabar-sabar. Kerja jadi kitchen hand emang membutuhkan speed banget sih. Ini dia nih baconnya. Lanjut chop-chop parsley. Asli temen gue tuh orang yang paling gak suka masak. Tapi ternyata pas sampai Sydney, kerjaan pertama malah dapat jadi kitchen hand. Gue tuh gak ada basic masak sama sekali. Asli masak air aja gosong. Untung chefnya sama temen-temennya baik, jadi mereka sabar banget ngajarin gue. Akhirnya sekarang gue bisa chopping parsley kayak gini deh. Kalau yang satu ini chefnya nyuruh gue bikin lime wedges. Kelihatannya kan gampang ya, ini kayak basic pemotongan lime banget. Cuma gue awal-awal tuh kacrut banget asli, gak bisa sama sekali. Tapi untungnya diajarin. Nanti yang udah dipersiapin semuanya ditaruh di cool room alias kulkas gede gitu. Ketahuan chefnya lagi ngerekod. Fuck. Ini masih di cafe yang sama tapi beda cabang. Kali ini gue lagi prepping, lagi nyambut-nyambutin daun gitu dah. Nggak tahu nih gue namanya daun apaan, tapi yang jelas kayak buat garnish gitu. Nyambut-nyambutin daun kayak gini sumpah bosenin banget. Kayak harus satu-satu banget nih. Tapi walaupun kelihatannya remeh, penting juga buat sebuah restoran gitu menyajikan sesuatu yang menarik ya kan. Jadi ya udahlah ya, kita jalanin aja apapun itu yang disuruh sama chef. Karena bagi seorang kitchen hand, chef itu adalah bosnya. Selain prepping-prepping itu, ini dia hasil karya gue. Lumayan lah ya, yang tadinya nggak bisa apa-apa, bisa bikin makanan-makanan
yang lucu-lucu, cantik-cantik kayak gini, walaupun cuma buat preppingnya doang, tapi finishingnya tetap sama si chef. FYI teman-teman, gue sering banget kecelek karena di sini banyak banget jenis piring dan menunya. Jadi gue kayak harus ngapalin satu-satu gitu. Salah sering banget. Untungnya chefnya tetap sabar, tapi gue nggak tahu juga sih dalam hatinya gimana. Ini adalah dishwashing area-nya cabang Paramata. Udah closing loh temen-temen, lihat tuh keadaannya carut marut, becek abis, piring kotor di mana-mana, sampah numpuk. Coba kita intip dulu keluar. Nah loh, bangku-bangku udah dinaikin, jadi tandanya tamu udah nggak boleh lagi masuk ke dalam. Dan ini adalah saatnya kita untuk cuci piring. Ini dishwashing area di Roti Hill, sama aja kondisinya kalau lagi closing, kacau banget. Tapi yang ini masih belum ada apa-apanya. Kalau lagi rame, buset dah, piringnya nggak berhenti-berhenti dateng. Tugas gue selanjutnya sebagai kitchen hand adalah cuci piring sampai bersih, sampai semuanya nggak ada lagi yang kotor. Tapi cuci piringnya nggak pakai tangan ya teman-teman, pakai mesin yang itu tuh. Ya walaupun udah pakai mesin tapi tetap aja encok sih. Ini gue cepetin aja ya, lagi nunggu kereta mau pulang. Dan lihatlah sepatu gue, penuh dengan bercak-bercak yang sangat artistik. Ya beginilah kalau pulang. Karena habis cuci piring tadi harus bersihin dishwashing area-nya sampai kinclong lagi. Makanya nyiprat-nyiprat deh tuh air sama noda-noda dari piring ya kan. That's it my day. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, bye-bye. Bentar dulu deh, kurang satu info nih. Sekarang gue lagi istirahat makan siang. Lunch break ini 30 menit aja dan nggak dibayar ya teman-teman. Enaknya kerja di restoran tuh makannya bebas apa aja. Bisa minta dimasakin chefnya atau bikin sendiri. Kalau gue sih prefer bikin sendiri karena bisa berkreasi semau gue. Sambil nemenin gue makan, lihat nih restoran cabang Roti Hill tempat gue kerja. Ini termasuk sepi loh temen-temen. Kalau rame nggak bakalan sempet yang namanya makan siang. Oke deh, sekian dulu ya videonya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye!